Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu, bertemu lagi bersama saya Imra Pliang dalam acara Obsesi Lu, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Sahabat Bawaslu, pada siang hari ini kita kembali kedatangan tamu, yaitu abang kita Bapak Khairul Anwar SHMH sebagai seorang pengamat pemilu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang salah satu kewajiban Bawaslu atau tugas Bawaslu, yaitu menangani peraturan-peraturan lainnya. Nah, salah satunya itu adalah netralitas ASN. Makanya pada siang hari ini kita akan berbicara, akan ngobrol-ngobrol terkait dengan netralitas ASN. Nah, Bang, kita tahu bahwa seorang ASN itu adalah dijamin haknya untuk memilih calon. Nah, jika dilihat pada sejarah Orde Baru, ASN ini dijadikan alat politik di mana dipaksa untuk memilih partai tertentu. Hal ini menjadi persoalan di mana tentu sangat mencederai demokrasi kita Indonesia. Namun saat ini malah sebaliknya, kondisi para ASN ini banyak yang ikut terjun ke dunia politik, bahkan pada kegiatan politik praktis, sehingga ada menabrak aturan-aturan yang ada. Nah, menurut abang nih bagaimana ini pendapat abang terkait kondisi ASN ini? Ya, kita perlu dulu ya melihat yang ASN itu apa ya. Ya. Kalau saya sepakat dulu dengan teman-teman pemantau pemilu pada periode pemilu sebelumnya, ASN itu adalah orang-orang yang dikontrak pada waktu tertentu dan dibayarkan haknya dengan uang negara. Nah, tidak tertutup kemungkinan di luar PNS itu ada yang ASN, seperti pegawai BUMN, BUMD misalnya kan, ataupun konsultan-konsultan yang dikontrak ya, jasanya oleh negara dan dibayar melalui uang negara. Pemilu tidak merupakan sebuah proses yang harus diikuti di masyarakat kita, dan keterlibatan ASN di situ pasti ada ya. Hanya saja mungkin pembatasan tentang ruang mana yang tidak boleh dilakukan oleh ASN itu kan sudah diatur oleh regulasi kepemiluan. Nah, jika nanti ditemukan hal-hal seperti ini, pernah enggak ada kasus misalnya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN pada sebuah kontestasi pemilu? Pernah, dan banyak malah yang terjadi dengan itu. Ya, teman-teman Bawaslu ya secara profesional harus melaporkan ini, membuat proses sesuai dengan aturan, dilakukan pleno, dibuat keputusan dan segala macam. Ya, serahkan nanti ke Komisi ASN apakah nanti mereka akan ditindak seperti apa oleh institusi mereka. Itu diserahkan nanti oleh Bawaslu ke Komisi ASN. Itu mungkin. Nah, Bawaslu kan diberi kewenangan ini untuk mengkaji serta meneruskan sebuah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN kepada Komisi KSN. Nah, menurut abang nih, apakah kewenangan ini mesti diberikan ke Bawaslu? Ya, saya pikir kewenangan sampai dengan melakukan evaluasi terkait dengan apa yang terjadi atau indikasi apa yang dilanggar oleh si oknum ASN ini, saya pikir ini memang kewenangan pemilu ya, tapi kewenangan Bawaslu maksudnya. Nah, tapi nanti Bawaslu tidak memberikan keputusan terkait dengan sanksi apa yang harus diterima oleh si oknum ASN ini. Makanya Bawaslu hanya memberikan rekomendasi terkait dengan temuan mereka, dengan kajian mereka ke instansi yang berwenang. Nah, di sini kalau seandainya memang yang diduga melakukan atau indikasi pelanggaran itu dilakukan oleh ASN, maka Bawaslu memberikan rekomendasi kepada Komisi ASN. Kalau nanti dugaan pelanggaran itu dilakukan oleh TNI Polri misalnya, akan dilakukan rekomendasi kepada institusi mereka. Nah, jadi pada proses pemilu tidak sedikit terjadi pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum ASN ini. Nah, kewenangan Bawaslu hanya mengkaji, melakukan evaluasi terkait dengan ini dan melakukan keputusan melalui pleno untuk merekomendasikan. Ya, kalau memang ada indikasi ini, tapi bukan memutuskan sanksinya apa dan seperti apa, tidak. Hanya memberikan
rekomendasi kepada Komisi ASN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan institusi ASN ini. Itu saja mungkin. Nah, walaupun sekarang ini kewenangan Bawaslu tuh mengkaji, mengklarifikasi dan meneruskan ya ke ASN, dan yang memutuskan itu adalah instansi yang berwenang. Namun para ASN yang diduga ini yang mungkin atau telah dijatuhkan sanksi oleh KSN ini menuduh Bawaslu yang melakukan. Nah, bagaimana tanggapan Abang nih terkait hal tersebut? Ya, kita kan bisa menjelaskan nanti kalau ada misalnya dugaan-dugaan ketidakprofesionalan oleh pihak tertentu kepada Bawaslu, itu kan bisa diklarifikasi. Yang tidak profesionalnya yang mana misalnya. Dan saya yakin kalau seandainya Bawaslu sudah melakukan sebuah pengkajian atau sudah melakukan analisa yang jitu atau ya secara seksama sudah mereka telaah, saya yakin itu tidak menuai persoalan ya. Tapi kalau seandainya Bawaslu pada proses pemberian rekomendasi itu hanya sekedar menjalankan tugas tanpa melihat aturan, tanpa melihat indikasi apa yang dilanggar, baru nanti kita bisa persoalkan Bawaslunya. Tapi dari proses yang sudah terjadi, Bawaslu juga tidak gegabah sebetulnya dalam persoalan pengambilan keputusan. Gitu. Kalau nanti ada pihak lain yang mengatakan ini tidak profesional, Bawaslu begini, Bawaslu begitu, biasalah. Yang namanya orang merasa merasa terpojok atau dirugikan tentang hak mereka, atau merasa menurut mereka ini tidak masalah, Bawaslu mengatakan ini masalah, ya wajarlah menurut saya. Gitu. Yang jelas prosesnya dilakukan secara profesional. Rekomendasinya sudah diserahkan, ya kita serahkan nanti ke komisi mereka, di institusi mereka, keputusannya seperti apa, gitu mungkin. Nah, kalau memang yang terberat itu harus diterima oleh ASN, harus terima. Nah, sekarang kebalikannya, adalah ASN kan, yang mungkin tidak ikut berpolitik, Ya. atau dikatakan netral. Nah, namun mereka ini menjadi korban politik itu sendiri. Contohnya seperti tidak dapat lagi promosi jabatan. Nah, padahal dia itu adalah kompeten loh di bidangnya. Nah, bagaimana pandangan Abang terkait hal ini? Itu sebuah apa ya? Ya, itu prerogatif dari orang yang punya kewenangan untuk itulah. Dan itu kita nggak bisa juga menilai sampai ke sana. Misalnya seorang ASN dia kompeten sebetulnya, tapi karena dalam proses politik dia tidak berpihak ke siapa-siapa, ya kan? Orang mengatakan bahasanya begini, tempat berdirinya nggak jelas kan gitu ya. Sebetulnya bukan nggak jelas, dia menjaga netralitas. Tapi bagi orang melihat karena ketidakjelasan ini, maka dia tidak bisa dipromosikan, tidak bisa dijadikan berikan jabatan-jabatan strategis. Ya, ini di luar dari kewenangan kita sebetulnya. Ya, kalau nanti pemilu kepala daerah misalnya, ya terserah ke kepala daerahnya lah. Kan itu kan hak politik dari kepala daerah, ini hak prerogatif kepala daerah untuk menentukan siapa dan jabatan apa yang harus dipikul oleh seseorang ASN di institusi pemerintahan mereka. Gitu. Sekarang kita mau pindah terkait wali nagari dan perangkatnya ini. Seringkali ini terjadi pelanggaran-pelanggaran, bahkan di Sumbar pernah ditemukan dugaan pelanggaran ini, wali nagari yang melakukan pelanggaran atau netralitasnya. Nah, apa nih yang mesti dilakukan nih oleh Bawaslu? Ya, kembali ke yang tadi. Yang penting dulu yang pertama begini, ke pemerintah nagarinya dulu. Mereka harus diberikan pemahaman bahwa ada ruang yang terbatas bagi mereka terlibat secara praktis pada proses pemilu. Nah, ini harus diberikan dulu kepada aparatur nagari. Teman-teman di Bawaslu sudah menjelaskan enggak larangan-larangan apa, hak-hak apa yang tidak boleh apa yang boleh dilakukan, dan hal apa yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah nagari dan aparatur nagari. Kalau itu sudah maksimal kita lakukan, ternyata ada temuan di situ, ada dugaan di situ, ada indikasi di situ, pelanggaran kah namanya atau apa bentuknya yang dilakukan oleh aparatur nagari, ya sudah tindak saja. Nah, prosesnya bermuara kemana nanti kita lihat. Apakah nanti bermuara ke persoalan pidana pemilu atau bentuk-bentuk lain misalnya, serahkan kepada institusi yang berwenang. Nah,
misalnya ini mengarah kepada dugaan misalnya pidana pemilu, itu sudah serahkan ke Gakumdu. Bagaimana hasilnya nanti kita hormati. Terjadi mungkin di beberapa negara pada periode pemilu sebelumnya, misalnya ya, ada dugaan seperti ini, tapi tahu-tahu itu mentah di tengah jalan, kasusnya tidak jadi dilanjutkan. Kan seperti itu ya. Mungkin saja unsurnya tidak terpenuhi, atau ada hal-hal lain yang merupakan cacat dalam proses melanjutkan dari perkara ini, maka tidak bisa dilanjutkan. Nah, ini Bawaslu juga harus menjelaskan kepada masyarakat kenapa kasus ini tidak bisa diteruskan. Mungkin unsurnya tidak terpenuhi dari sisi ini, mungkin unsurnya tidak terpenuhi dari sisi yang lainnya lagi misalnya. Nah, ini harus dijelaskan karena orang melihat, kembali lagi ke ASN ya, kalau ASN terkena dampak terkait dengan rekomendasi Bawaslu, yang disalahkan Bawaslu ini. Ya, itu orang nggak tahu Bawaslu itu keputusan adalah ASN, Komisi ASN. Begitu juga dengan yang lain. Misalnya ada orang yang dipidana karena proses pemilu yang dilakukan kesalahan-kesalahan oleh orang-orang tertentu, yang disalahkan Bawaslunya. Padahal di situ ada Gakumdu, ada Kejaksaan, dan ada polisi di situ. Nah gitu. Nah, menjelaskan ruang mana yang harus mengambil keputusan kepada masyarakat itu harus secara komprehensif ya kita jelaskan ya, bahwa ini adalah kewenangannya Gakumdu, ini kewenangannya Komisi ASN, kami hanya merekomendasikan saja. Nah, ini juga harus cermat ini Bawaslu menyampaikan itu, karena nanti muara bola panasnya tetap kembali ke Bawaslu. Di Bawaslu. Nah gitu. Pak Saman kan pada Pilkada 2020 kemarin adalah yang paling banyak pelanggaran netralitas ASN yang ditangani oleh Bawaslu Kota Saman. Nah, bagaimana seharusnya ini ASN ini, pribadi personal ASN ini, biar mereka kadang banyak permasalahan itu adalah like di media sosial. Bagaimana seharusnya seorang ASN ini biar ASN saya pikir begini ya, kita tidak bisa menyalahkan satu sisi Bawaslu yang melakukan tindakan tegas terkait dengan ini ya. Tapi ASN juga harus menyadari bahwa mereka punya ruang gerak terbatas terkait dengan pemilu. Nah, ini yang penting. Sepanjang ASN berkomitmen dan konsisten dengan apa yang menjadi larangan-larangan dalam proses pemilu itu, saya yakin tidak akan terjadi. Nah, tapi yang anehnya ASN ini kan tidak konsisten juga. Sudah tahu ini nggak boleh dilakukan juga. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, ya kalau memang seperti itu artinya kan dia sengaja melakukan itu. Ya udah, Bawaslu tindak saja. Karena tadi harapannya promosi jabatan tadi. Itu ya, terlepas dari persoalan itu ya, terlepas dari persoalan itu ya, berpandai-pandai lah, kan tidak satu-satunya jalan untuk mendapatkan apa yang diharapkan oleh seorang ASN pada proses politik. Banyak cara lain lah, kan tidak harus mencederai proses pemilu juga gitu. Terakhir mungkin kita minta kepada Abang pesan lah buat ASN biar tidak lagi datang ke kantor Bawaslu gitu kan, terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan untuk persiapan pilkada kita nanti dari. Oh ya, saya pikir bukan tidak datang ya, justru maksudnya datang itu ketika ada masalah pelanggaran. Saya pikir begini, bagaimana nanti kita juga memberikan warna baru terhadap pemilu 2024 ini, ASN harus berkomitmen. Mereka harus berkomitmen bahwa ada ruang mereka yang terbatas dan tidak sama dengan kelompok-kelompok lain, dengan masyarakat lain. Nah, komitmen ini yang penting sebetulnya. Sepanjang ASN mampu memegang komitmen ini dan konsisten dengan itu, saya meyakini pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Ataupun kalau kemarin kita ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di angka sekian misalnya, mungkin bisa diminimalisir pada periode besok. Yang terpenting, institusi penyelenggara pemilu harus menyampaikan ya sepuas-puasnya lah kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok tertentu, kepada ASN juga, bahwa ini boleh dilakukan, bahwa ini tidak boleh dilakukan. Nah, ini penting ini. Nah, terkadang orang juga tidak ini interpretasi seorang ASN juga, masyarakat terkadang juga di mana salah saya itu. Ini kan tidak apa-apa, ini kan tidak apa-apa. Ini karena mereka tidak tahu. Nah, yang terpenting kuncinya di situ adalah di samping komitmen ASN-nya, yang terpenting adalah penyelenggara pemilu juga harus menjelaskan ruang-ruang terbatas atau ruang-ruang tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh ASN. Harus gitu. Penyelenggara pemilu harus lebih meningkatkan partisipasi masyarakat, pencegahannya. Ya. Mungkin itu Bang, terima kasih
waktunya telah Ya. hadir di acara Obsesi Lu Bawaslu Kabupaten Pasaman. Baik. Oke sahabat Bawaslu, demikianlah bincang-bincang kita pada siang hari ini. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.